Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Wak, jumpa lagi dengan aku Wak ya, Nego Story. Nah, masih di cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri Wak ya. Nah Wak, sebelumnya aku mohon maaf ya, karena udah lama ya nggak membuat video cerita horror story lagi. Karena sibuk mengerjakan satu project yang alhamdulillah sudah monet Wak ya. Jadi terlebih dulu fokus pada project tersebut, jadi hampir terbengkalai cerita horror storyku. Tapi kali ini aku akan kembali lagi di cerita horror story dari sebuah kisah nyata yang aku alami sendiri. Nah Wak, aku juga di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada Wak yang sudah terus mengikuti channelku ya, tanpa ada rasa bosan Wak ya. Nah, aku mengucapkan banyak terima kasih sudah mendukung dan mensupport channelku ini. Oke Wak, tanpa panjang kata dan basa-basi ya, cerita horror story kisah nyata yang aku alami sendiri kali ini akan menceritakan sebuah kejadian, tragedi ataupun kecelakaan maut yang sangat menyedihkan Wak. Karena apa Wak? Kejadian atau kecelakaan maut ini menimpa kepada ayahku Wak, saat aku masih di usia kelas 1 SMP Wak. Nah, pasti Wak penasaran kan Wak gimana ceritanya? Jangan lupa like dan subscribe-nya dulu Wak ya. Nah, daripada apa? Yuk ikuti terus videonya, tonton terus Wak ya, jangan sampai ketinggalan. Nah Wak, kali ini akan kuberi sebuah judul Tragedi Maut Ayahku Meninggal Saat Dalam Pangkuanku. Inilah ceritanya Wak. Nah Wak, cerita diawali ini saat aku sudah mencapai atau sudah memasuki sekolah SMP kelas 1 Wak ya. Pada itu tahun 2003 Wak kejadian ini terjadi. Nah seperti biasa Wak ya kan, kalau kita pada tahun 2003 ini kan waktu aku SMP itu sekolah itu masih pakai semester Wak, semester genap ganjil genap kan gitu Wak ya. Nah kebetulan aku sudah mengikuti ujian semester 3 atau nenekan Wak ya, mau naik ke kelas 2 SMP. Nah karena itu biasalah Wak ya, aku dan ketiga temanku ada Judin, Ayar dan Dedi Wak. Awalnya sih setelah habis ujian kita mandi sungai Wak, biasa. Sambil mandi sungai kita mencari ayam hutan dengan kita berburu memakai ketapel. Nah ketika itu kita sudah mendapatkan ada 3 ekor ayam hutan. Nah bukan kita panggang, bukan kita makan Wak, kita menuju markas. Nah markas tempat biasa di atas pohon roda, kita buat bangun sebuah markas rumah pohon apa adanya, masih ya si anak kampung Wak. Nah setelah itu kita memberi makan peliharaan kita, yaitu buaya muara yang kita beri nama Krok. Kalau Wak tahu ceritanya dari awal Wak ya. Nah dari situ kita sudah sering bermain dan melihara buaya muara ini Wak, tapi kita lepas liarkan Wak. Nah nanti kita memanggilnya, inilah dia dengan memberi makan ayam atau ayam hutan ya Wak ya. Nah itu udah asik main, kita tidur dan kita pun pulang ke rumah masing-masing untuk istirahat Wak ya, karena hari sudah mulai malam. Nah Wak, sesampai di rumah aku pun biasa Wak ya, makan apa, mandi setelah sholat maghrib kita makan bersama keluarga Wak. Ada Pak Rambe, ada Bu Rambe, ada kakakku Kak Fitri, dan ada kakakku satu lagi Mbak Mbak Widya, dan adikku yang masih kecil yaitu Indri. Nah kala itu Indri masih sekitar ya 3 tahun 4 tahunan itu Wak ya, masih kecil. Dan kita makan bareng bersama dengan bercengkrama, dan itu kita kumpul di ruang keluarga sambil menonton TV. Ya disitulah ya kan, aku ditanya sama Pak Hamdi begini, Mang, besok kau nanti bagi rapot siapa yang ngambil, bapak atau ayah? Gitu katanya kan. Aku diem dulu kan, baru aku toleh lah apa Pak Hamdi. Loh kok nengok mama, katanya kan. Pilih mana,
bapak atau ayah, karena ayah kan belum dikasih tahu kayak gitu kan. Nah, di sini aku bingung Wak, ya kan, antara bapak atau ayah. Sebenarnya aku tuh sebenarnya kepingin ayahku sendiri ya kan Wak. Nah, ayah sama bapak ini nanti aku ceritakan Wak ya, kenapa aku nyebut ayah dan bapak. Nah, ada perbedaannya. Aku bilang lah gini Wak sama Pak Rami, gini Wak, aku mau ayah aja, nanti mudah-mudahan ayah pulang biar ngambil rapotku, kata gitulah. Ya udah, kata Pak Rambi kan. Baru Kak Fitri bilang, wah naik nggak kau Cil, katanya. Naik lah, aku bilang. Nggak mungkin nggak naik, alah kau sosokan kau ya. Tapi Mbak bilang lah ya kan, kalau kau naik ya, kalau kau dapat 5 besar aja kasih hadiah kau, kata mbakku kan. Betul nih, aku bilang iya. Nah, udah gitulah, itulah aku pegang lah janji mbakku ini kan Wak. Aku berdoa nih, semoga aku naik dan mendapat 5 besar. Berdoa terus aku sambil tidur sambil berpikir lah ya kan, berdoa semoga juga ayahku pulang tepat sebelum aku mengambil raport naik-naikan. Singkat cerita Wak, kan, kebetulan 2 hari kemudian ayahku pulang ternyata Wak, dari kerja. Kan biasa Wak, ayahku tuh kerja sebagai masinis kereta api. Kala itu masih nama PT-nya masih PJKA. Nah, sekarang kan udah berubah dari PJKA Prumka sekarang jadi PT KAI. Nah, dari kala itu masih zamannya PJKA. Nah, karena dia cuti, ya kan, seperti biasa waktu kadang sebulan dia cuti itu paling 2 atau 3 hari gitu Wak, baru pulang. Kadang 2 bulan sekali baru pulang gitu. Jadi kebetulan pulang ya kan ke rumah. Nah, disitulah ketemu sama Bu Rambi. Bu Rambi lah selalu mengatakan, dibilang lah sama Bang, anak kau mau bagi rapot itu, mau nenekan kelas 2. Iya. Kapan dak? Kata ayahku kan. Ya nanti nih paling. Nanti tunggu pulang anakmu deh, gitu kan dibilangnya. Biasanya pulang sore itu sibuk main-main, nggak tahu kau pulang. Ya udahlah biar aja dak, nanti pulang kan apa. Seperti biasa Wak. Aku dan ketiga temanku kalau pulang sekolah pasti mandi sungai, main-main dulu, cari apa macam-macam lah, berkelana dulu Wak. Kadang masuk ke hutan, masuk ke naik bukit, naik gunung gitu Wak. Sore baru pulang, itu pun kalau ingat pulang. Nah, pas Wak aku pun pulang sekitar jam 6 sore aku pulang bersama Judin. Dah Judin, biasa Judin Wak pulang itu bukan pulang ke rumah dulu, ke rumahku. Bilang Assalamualaikum, bilang Waalaikumsalam. Iya, pulang ya, sambutlah ayahku kan, cium tangannya, ya, dipeluknya lah aku kan, dan kasih sayangnya. Dan itu aku suruh mandi, kita makan, Judin habis sama juga Judin mandi makan, kita makan bersama seperti biasa makan satu keluarga di ruang makan Wak. Nah setelah itu Wak, setelah kenyang Wak, Judin pulang, permisi pulang ya kan. Nah tinggallah kami di ruang keluarga bercengkrama bercerita ya kan. Ditanyalah sama ayahku ya kan, kapan kau bagi raport Mang, katanya. Ya nanti hari Jumat, aku bilang gitu kan, Jumat besok, aku bilang gitulah bagi raport ya. Jadi ayah yang ngambil atau bapak, ditanya lagi sama ayahku. Ya aku bilang lah ayah lah, ayah yang bawa ngambil, aku bilang kan. Ya udah nanti ayah ambil cuti panjang katanya. Jadi rencana ayahku tuh mengambil cuti bukan 2 hari 3 hari, jadi sekitar 5 hari sampai waktu aku ngambil raport Pak ya. Singkat cerita Pak, tibalah hari H, dimana kami semua harus bawa orang tua atau wali murid ke sekolah untuk mengambil raport. Nah ayahku ya kan. Kalau Judin itu bapaknya kan nggak pernah mau Wak. Jadi ya terakhir Pak Rambi. Nah Pak Rambi yang ngambil rapotnya, Ayar bang bapaknya, Dedi pun bapaknya. Jadi kita datang juga tapi yang ngambil orang tua. Nah setelah kami itu berkumpul di ruang depan, jadi di kelas itu semua wali murid yang masuk ke ruang kelas untuk mengambil raport. Setelah itu Wak, udah dapatlah raport kami Wak, ya kan. Nah jadi aku dan ayahku melihat dulu raportnya Wak, ya kan. Di situ ada Pak Rambi,
ngasih rapot ke Judin ya kan. Kami semua naik Wak, 4-4. Dan alhamdulillahnya aku juara 3 ternyata. Tanpa aku sadari juara 3. Ayahku meluk dengan gembira lah Wak, biasa ya kan. Seorang ayah bangga dengan anaknya yang sudah mencapai suatu, sebenarnya bukan target, bukan apa ya, suatu keberhasilan ya kan, karena pikirannya itu dia tuh aku tuh nggak juara karena terlalu dibilang bandel, suka main-main, kok pulang sekolah Wak ya kan, jarang nampak belajar gitu Wak. Tapi kan nggak tahu Wak, aku belajarnya di pagi subuh. Nah udah saat itu Pak Rambi permisi kembali ke pabrik, tinggallah kami berdua. Nah Ayar dan Judin, Ayar, Dedi, Judin itu pulang ke rumah Dedi. Jadi bapaknya masing-masing ada yang kerja lagi kan, kok bapak Dedi kan kerjanya nggak full time lah karena sibuk cari rumput gitu, jadi mereka di rumah Dedi, tinggal aku dan ayahku yang masih di pekarangan sekolah. Jangan lupa Wak, minum dulu Wak ya, haus terlalu banyak keluar energi untuk mengeluarkan suara Wak. Kita minum dulu, yaitu seperti biasa Wak ya. Nah ini adalah es ireng tungteng. Oke Wak, kalau Wak haus dalam perjalanan silakan minum es tungteng ini Wak. Ini Wak, seger Wak. Oke, kita lanjut ceritanya kembali setelah iklan berikut ini. Nah Wak, kembali ke cerita. Waktu itu aku dan ayahku duduk di pekarangan. Dibilanglah sama ayahku, mana Mang, kita jalan-jalan dulu, makan atau langsung pulang? Tanyainnya, ya kan. Aku rencana sebenarnya sih kepingin makan gitu. Bilang kita makan dulu aja, aku bilang kan. Oh, ya udahlah, tapi kalau apa kok kita jalan-jalan aja dulu, kata ayah, ya kan. Nah, itu permintaan ayah sebenarnya ya kan. Aku bilang jangan ya, kita makan aja lah dulu, aku bilang gitu. Baru bilang udahlah kok gitu kita pulang bawa ambil uang dulu katanya kan, baru makan dibilangnya ya kan. Nah di sini Wak, sekolahku dari SD sampai SMP bertepatan dekat dengan jalan lintas Sumatera. Nah seperti yang Wak tahu Wak, yang namanya jalan lintas Sumatera, begitu banyak kendaraan yang melalu lalang dengan laju yang cepat, lalu banyak yang ngebut Wak ya. Di situ ada bus besar, bus mini, bus tanggung, ada angkot. Nah, jadi kami kalau sekolah itu biasanya diseberangkan sama Pak Polisi dari Polsek Aiknatas. Nah di sini aku bilang Wak, Polsek Aiknatas ini dari aku SD sampai aku SMP mereka tugasnya menyeberangkan anak-anak sekolah sampai saat ini Wak. Nah tidak ada kesombongan atas karena jabatan mereka Wak, enggak, memang mereka itulah Wak, untuk membantu kami warga kampung atau warga desa untuk bisa menuju ke sekolah dengan menyeberangkan anak-anak sekolah ke sekolahnya Wak. Di sini Wak tragedi mulai terjadi. Ayahku pun mengajakku beranjak dari sekolahku Wak. Nah kami pun berjalan kaki menuju mau menyeberang di pinggiran jalan besar lintas Sumatera. Di sini Wak, ya kan, aku merangkul tangan ayahku dan ayahku memegang rapot. Dibilangnya, oke kita Mang pulang aja dulu lah, nggak enak nanti kita pulang. Aku bilang sebenarnya, aku bilang jangan, kita makan aja di situ. Aku bilang gak usah nyebrang, aku bilang gitu kan. Udah, tapi ayahku bilang udah nih terakhir kalinya katanya, kata ayahku, terakhir kali kita ini apa, jadi gitu dia bilang kan, apanya itulah katanya, bahasa Medan gitu kan. Nah tau ketika aku bilang gak usah ya, kita makan dulu nanti aja pulang, aku bilang kan, udah nggak apa-apa ya udahlah. Kami pun berargumen atau berlaga argumen Wak ya, sebenarnya sih bukan aku melawan, tak kenapa perasaanku jangan nyebrang dulu, maksudku kalau memang apa makan dulu di deretan sekolah dekat Polsek Aiknatas itu ada warung. Nah tapi ayahku bersikeras mau pulang dulu gitu Wak,
mungkin tak izin sama Bu Rambi untuk bawa aku jalan-jalan, padahal ini ayah kandungku. Tapi dia menghargai orang yang membesarkan dan merawatku, Wak. Nah, Wak, saat berapa langkah ketika ayahku hendak menyeberang, itu awalnya tangannya ku pegang erat, Wak. Aku masih berkeras, jangan nyebrang, aku mau makan di situ. Tapi ketika ayahku sudah melangkah, sebenarnya perasaanku udah nggak apa, Wak. Ketika ku terlepas tanganku, ayahku itulah brak. Ketika itu sebuah bus LF gitu, Wak, ya, bus kecil, kita sebut aja itu KUPJ, menabrak ayahku, Wak. Asli, Wak. Dia suaranya terbentur keras, brak, sampai ayahku terpental jauh dan kepalanya menghantam sebuah batas jalan atau batu, pras. Jadi, Wak, sekitar warga situ menjerit semua, Wak. Dan bus ini, Wak, tidak tanggung jawab. Dia melaju begitu aja meninggalkan ayahku yang terkapar di pinggir jalan, Wak. Sementara aku, Wak, cuman, Wak, ya, nggak bisa ngomong, nggak bisa apa, terpaku aku berdiri pertamanya. Ku tatap ayahku di ujung sana. Nah, sementara KUPJ tadi atau bus kecil tadi lari, Wak. Menjeritlah kepala sekolahku, guru-guruku, orang-orang yang ada di situ langsung menghampiri ayahku. Lalu Bu Manurung menghampiriku. Dibilangnya, "Cel, ayah kau itu." Itu baru aku tersadar, Wak. Aku berlari menuju ayahku. Kulihat ayahku sudah kejut-kejut ataupun kejang-kejang, Wak. Aku duduk ku pangku kepala ayahku, Wak. Aku nggak bisa ngomong, Wak, karena terus mengalir darah itu dari kepala. Kupangku, aku tidak peduli rapotku kena darah, baju kena darah. Di situ aku menjerit, Wak. Bukan menjerit, minta tolong. Aku bilang, ku sebut ayahku. Ku bilang, aku menjerit sekuat tenaga. "Ayah," aku bilang gitu. "Maafi aku," aku bilang. Sampai aku tidak mau melepaskan kepala atau pundak ayahku, ku pangku, ku pegang erat, Wak, ku peluk erat. Bahkan Kapolsek Aignatas ketika itu hadir, mau menenangkan aku tetap nggak mau melepaskan ayahku dulu. Di situ, Wak, jiwaku terpukul, sangat terpukul, Wak. Aku bingung mau bilang apa lagi. Aku tidak bisa mengeluarkan air mata, tapi hatiku sangat terpukul, Wak. Kulihat jelas di mataku ayahku bersimbah darah dalam pangkuanku, Wak. Semua orang, tukang beca, dari guru SD ku, dari guru SMP ku, ya kan, mereka akan mengenal aku dan mengenal bapak, Wak. Kalau ayahku itu nggak kurang kenal kali, tapi mereka mengetahuinya. Jadi, Wak, aku dirayu oleh Kapolsek. Saat itu Kapolseknya masih Pak Irwan, Pak. Nah, dipeluknya aku, dibisikinnya, "Udahlah, Cil, kita bawa ke rumah sakit yuk," katanya. Dirayu aku, Wak. Aku bilang, "Aku nggak mau," aku bilang. Masih dirayu, Wak. Baru dirayu sama guru-guruku, Wak. Sekitar gitu mobil dari Aignatas lah untuk membawaku dan ayahku mau menuju ke rumah sakit 3 bersaudara di Kampung Pajak. Tapi, Wak, aku di dalam bak belakang masih merangkul ayahku. Ketika itu seperti tidak bisa melihat lagi duniaku, Wak. Tatapanku hanya kepada ayahku yang sudah
berlumuran darah. Tetap kurangkul, Wak. Tak bisa berkata apa-apa. Sebelum sampai ke rumah sakit di Tiga Bersaudara di Kampung Yaman, ayahku mengembuskan napas terakhir. Di situ aku menjerit, kupukul bak mobil itu, Wak, sampai sopir itu kaget dan memberhentikan kendaraannya, Wak. Dia turun mengatakan, "Ada apa aja?" Aku bilang ayah, aku bilang gitu. Dengan nada yang tertahan, Wak, nggak bisa. Aku setelah nggak bisa mau bicara. Seketika itu langsunglah dibawa pulang. Dibilangnya sama Pak polisi itu, "Udahlah, kita bawa pulang aja ya," katanya. Baru aku ditemani ada 2 petugas polisi untuk menenangkan aku, Wak. Dan dibawalah ke rumah kami atau rumah Pak Rambi. Di dalam perjalanan aku, Wak, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kuseka darah-darah yang mengalir di kepala, hidung, dengan baju sekolahku, Wak. Kubuka bajuku, kuseka, walaupun sampai itu mengalir terus, tetap kuseka, aku cium, Wak. Aku tahu dari kecil aku tidak bersama ayahku, jarang, karena ayahku sibuk bekerja. Jadi aku dari kecil sama Pak Rambi sama Bu Rambi. Jadi jarang aku bersama ayahku. Kalau nggak ayahku pulang cuti, aku nggak akan bisa ketemu ayah gitu, Wak. Mungkin aku berpikir, inilah terakhir kali aku ketemu ayah. Maka ku puas-puaskan, ku rangkul, ku peluk, ku cium ayahku. Lalu tanpa kata, sampainya di rumah Bu Rambi, Kak Fitri sama Mbak heran. Baru menjerit Bu Rambi melihat darah di mana-mana di badanku, di apaku. Lalu turunkanlah jenazah ayahku masuki ke rumah, dan aku digendong oleh petugas salah satu polisi Egnatas tadi. Lalu aku dibilang sama petugas polisi, bahasanya dia cerita sama Bu Rambi, bahasanya Pak Suradi tadi mengalami kecelakaan tabrak lari di depan sekolah SMP ku. Nangislah Bu Rambi memelukku, digendongnya aku. Ramilah suasana jadinya, Wak. Aku tanpa bisa ngomong, tanpa bisa apa lagi, ku tatap lagi sampai aku dimandiin sama Kak Fitri. Aku udah tak sadar lagi, Wak, gitu kan. Suasana rumah udah mulai ramai. Setelah mandi, mbakku membersihkan semua ayahku, Wak. Dari darahnya dibersihkan semua, apanya semua. Ayahku lah dibersihkannya. Dan aku mandi. Dan itu aku berlari lagi. Di samping ayahku duduk, aku rangkul lagi. Sampai Kak Fitri menangis. Dibilang, "Udah dek, katanya. Udah dek, katanya gitu dia kan. Aku kembali dirangkul sama Bu Rambi. Disabarkan aku kan. Tapi tetap aku mau paku ayahku. Ku minta aku mangku ayahku, Wak. Setelah itu, Wak, aku memangku, ambil ku ciumi, ku peluk, Wak. Tanpa sadar aku tidur di sampingnya. Orang udah rame. Lalu pulanglah Pak Rambi, Wak. Betapa terkejutnya juga Pak Rambi, karena ketika pulang sudah orang udah rame. Dia kaget. Turun disambut sama Bu Rambi, dibisikkan. Lalu masuk ke dalam, belum memeluk ayahku, Wak. Dia pun menangis, Wak. Dia bilangnya, "Kenapa aku tinggal tadi ya? Kenapa aku tinggal tadi?" katanya. Dia di situ merasa
menyesali Wak. Karena apa? Kenapa aku tinggal Orni 2 tadi mah katanya. Karena dia pergi kerja Wak. Aku nggak bisa apa-apa, tetap apa. Aku tidur dalam pangkuan ayahku yang dalam keadaan sudah menjadi jenazah. Setelah itu Wak, datang lagi pihak kepolisian dari atas untuk membicarakan suatu hal-hal yang mungkin mau diperiksa atau gimana, karena dari pihak kepolisian bicara dengan Pak Olot, Atuk, dan Pak Rambi. Aku nggak beranjak Wak, sama sekali nggak beranjak dari jenazah ayahku yang sudah mulai bersih, mulai dikafani Wak, mulai ditutup kain gitu Wak. Tak mau ku beranjak aku Wak. Dimandikan pun ayahku, aku ikut Wak. Tetap ku peluk ayahku Wak. Sampai kurang dia merayuku, tetap aku nggak mau meninggalkan ayahku. Bilang, biarkan aku dulu, jangan ganggu aku. Setelah itu Wak, mulailah dikafan nih Wak. Mulai dibungkus, mulai dibacakan Yasin. Begitu banyak yang mendatangan, mereka menangisi kejadian Wak. Karena apa? Mereka tahu Wak, kelas 1 SD aku sudah ditinggal ibuku dengan sakit tumor di leher. Kenapa? Ketika 1 SMP ini Wak, aku ditinggal ayahku kembali. Yang lebih pedihnya lagi Wak, perginya ayahku di depan mataku Wak. Suatu insiden kecelakaan maut, jelas di depan mataku. Jujur Wak, di dalam hatiku aku merasa dendam kepada bus tersebut Wak. Sambil aku meratapi jenazah ayahku, dalam hatiku, semua bus akan tahu rasanya akibatnya karena telah membuat ayahku meninggal Wak. Itulah tindaku Wak. Setelah itu Wak, setelah dari pihak kepolisian ini pergi, tidak jadi divisum, memang sudah tahu kejadiannya, cuma akan mengusut bus tersebut, akan melacak nomor platnya. Setelah itu udah dikafani, kita pun pergi ke masjid untuk mensolatkannya. Di situ aku tetap merangkul, kita naik. Kan dari rumah ke masjid itu jauh Wak. Jadi kita pakai mobil pickupnya Olot. Aku nggak mau beranjak dari jenazah ayahku. Aku harus dekat dengan, walaupun apa mau ditutup dengan kerenda, aku bilang jangan tutup dulu, aku bilang. Jadi tidak ditutup Pak. Aku peluk Pak. Aku tidur di sebelahnya memeluk jenazah ayahku yang sudah dikafani, yang sudah ditutup kapas. Tapi mereka menjadari Pak. Mereka membiarkan aku untuk sepuasnya memeluk dan membiarkan aku Pak. Tidak melarang. Sampai di masjid kita sholat. Setelah sholat aku disuruh cium terakhir. Lalu kita menuju ke makam. Setelah pemakaman, sebelum memasuki, aku mau minta satu lagi Wak. Ketika di dalam liang kubur Wak, aku sempat mau meluk mencium Wak, tapi tidak boleh terlalu lama. Aku peluk mencium dulu. Maaf ya aku ayah. Setelah aku berjanji Wak, setiap bus akan ku cari Wak, aku bilang. Supirnya siapa? Aku bilang gitu dalam hatiku. Aku bisikku di telinga ayahku yang sudah menjadi jenazah dendamku. Bilang aku akan jadi anak yang kau inginkan ayah. Aku bilang. Apa yang kau bilang? Apa yang kau
utarakan dulu akan kulaksanakannya. Aku jadi akan anak laki-laki yang kuat, bilang. Setelah terakhir, setelah itu aku diangkat, lalu diajani. Betapa pedihnya Wak melihat ayahku titik-titik terakhir ditutup dengan kayu dan tanah, Wak. Dan kita membacakan kembali Yasin terakhir ketika sudah dikubur, Wak. Lama aku nggak beranjak dari makam, Wak. Sampai aku dirayu sama Bu Rambi, ayo mak pulang. Pulang, aku nggak mau pulang. Aku mau di sini. Dirayu sama Kak Fitri, aku diciumnya. Sabar mang, sabar dek. Ayo kita pulang dek. Kita baca doa lagi di rumah. Aku nggak mau, aku bilang. Sama Mbak dirayu, sama Makniku dirayu, sama nyakku dirayu. Akhirnya aku dirayu kembali sama Bu Rambi, dibisikannya, ya udah mang, sabar mang, katanya. Ya kan, kalau kau sayang sama ayahmu, kau harus ikhlas, dibilangnya. Tuhan punya sesuatu untuk ayahmu, katanya. Tuhan punya sesuatu untukmu, kenapa ayahmu diambil duluan? Aku pun dinasihati, ya udahlah, aku pun mengalah, meninggalkan, berjalan tapi terus melihat makam ayahku. Setelah itu, Wak, di rumah kita mengadakan seperti biasa, Wak, ya, atau kirim doa selama 7 hari atau selama 7 malam, Wak, ya, di rumahnya Bu Rambi. Nah, Wak, selama 7 hari, Wak, mereka yang ketika itu setelah selesai 7 malam ke-7 kita kirim doa kepada ayahku, dan aku pun libur sekolah. Nah, ini Wak, jujur Wak, aku merenungi di dalam kamar. Aku sambil baca Yasin, baca Al-Fatihah, aku sebut ayahku. Suruh makan, aku belum. Dan pikiranku pun, Wak, aku akan menemani ayahku malam ini, aku bilang. Tahu maksudnya, Wak? Setelah sebelum maghrib, Pak, aku pergi begitu saja dengan mengendarai sepeda BMX ku, tanpa permisi sama Bu Rambi, tanpa permisi sama Pak Rambi, tanpa permisi sama kakak-kakak aku. Aku pergi begitu saja. Dikira mereka aku pergi bermain. Aku pergi ke makam ayahku, Wak. Sampai di makam ku bersihkan kembali, ku siram makam ayahku, Wak. Lalu ku ambil tikar jenazah itu, Wak, ini simpen di ruangan penyimpanan kerenda. Pas pada saat itu juru kunci kuburan ini sudah pulang, Wak. Nah, jadi dia itu nggak tahu kalau aku ada di kuburan. Aku ambil tikar, Wak, aku letakkan di antara kuburan ayahku dan ibuku. Jadi aku di tengah-tengah. Tahu apa yang kulakukan? Satu malaman aku di situ. Aku tidur di antara makam ayahku dan makam ibuku. Sampai 3 hari aku dicari oleh Pak Rambi, keluarga, semua mencari ibu, Wak. Disangka mereka, Wak, dikira mereka aku kembali hilang di alam bunian, disangkanya, Wak. Padahal aku selama 3 malam tidur di makam ayahku dan ibuku. Sebenarnya, Wak, ada sebuah kisah yang antara percaya atau tidak. Ketika aku tidur menemani ayahku, makam ayahku dan ibuku, Wak, saat sekitar jam 11 malam aku berterbangun. Kembali aku membacakan Al-Fatihah untuk ayahku, baca Al-Fatihah untuk ibuku. Di situ kulihat sesosok putih duduk di atas nisan ibuku, Wak.
Sementara aku terus menatap ke makam ayahku. Aku merenung meratapi, Wak. Aku mengingat semua kenang-kenangan indah bersama ayahku dulu, Wak. Walaupun tidak setiap hari aku bersama ayahku, tapi aku ingat semua ketika dia berjalan bersama aku, memberikan aku sepeda, memberikan ketika dia libur ngajak jalan-jalan. Sementara makhluk ini, Wak, duduk tenang di atas nisan ibuku. Ia memandangku. Aku tak peduli, Wak. Sekali-sekali ku tatap wajahnya, dia tunduk, Wak. Ku bilang, kau ngapain sini? Ku bilang. Dia di Maya, mau ngawani aku kau? Bilang gitu. Dia manggu-manggu gini, Wak. Gak bisa bayangin aja, Wak. Mungkin, Wak, kalau ketemu mungkin lari. Tapi karena aku dari kecil sudah biasa, aku anggap biasa aja, Wak. Aku fokusku sama ayahku dan ibuku. Aku bilang sama dia, jangan kau duduk itu makam ibuku. Pindah kau, aku bilang. Jangan kau ganggu aku di sini. Aku mau bersama ayah dan ibuku, aku bilang. Wak, bayang, Wak, selama 3 malam makhluk itu selalu menemaniku, Wak. Pernah di malam ketiga dia mengeluarkan suara yang sangat mengerikan, Wak. Bukan suara cekikian, Wak. Gitu suaranya, Wak. Karena apa, Wak? Ketika aku tidur di atas makam ayahku, taruh tikar, Wak, aku tidur di atas makam ayahku. Malam ketiga, sementara warga sudah mencari aku, Wak, nggak ketemu. Nah, ternyata di jam 2 ketika aku sedang nyenyak-nyenyaknya tidur, Wak, walaupun gigit nyamuk nggak terasa lagi, Wak, walaupun ular melintas di kakiku, gak pedulikan, Wak. Penting aku harus bersama ayahku dulu. Kupuas-puasi dulu aku sama ayahku, Wak. Tiba-tiba hidungku mencium bau anyir. Aku terbangun, Wak, di atas makam ayahku. Kulihat sebelah kananku sudah ada sesosok putih ini duduk dengan tunduk santai di atas nisan ibuku seperti biasa. Kulihat keliwakan, kucium bukan dia bau anyir. Dalam hatiku, ini siapa yang bau anyir ini? Tiba-tiba tangan dia menunjuk ke arah depanku. Merinding, Wak. Baru ku toleh lawak ke belakang gini. Di antara beberapa makam, ada sekitar 7 makam, ada pohon pisang gitu, Wak. Berdiri tegak sesosok hitam. Wak, tahu sendiri, makam di tengah kebun sawit di ujung kampung atau di desa, tidak ada lampu sama sekali. Jadi kulihat samar-samar kan. Kukira lah bukan itu, ku bilang kan. Dia tetap menunjuk. Aku tidak peduli, Wak. Ketika aku mau geletak, Wak, mau tidur lagi, dia mengeram sang. Kaget aku, Wak. Aku tengok dia sambil menunjuk sana. Ternyata makhluk hitam besar ini mau mendekati kami, Wak. Ternyata jujur, Wak, baru situ aku paham bahasanya kalau hantu ini ataupun setan ini atau makhluk gaib ada juga berseterunya gitu, Wak. Ada yang melindungi, ada yang menjaga, ada yang mengganggu. Nah, ketika makhluk hitam besar ini mungkin ingin menggangguku, dia marah, Wak. Menggeram sejadi-jadi sampai aku nggak bisa tidur. Ini malam ketiga, Wak. Tadi aku duduk, Wak. Aku ambil batu, aku lemparlah tadi makhluk hitam besar tadi. Pergi kau, bodat, aku bilang. Kau ganggu aku sini, pecahkan kepala kau, aku bilang. Tahu, Wak, masih masa-masa mudaku, masa emosiku, karena aku diganggu ketika aku ingin bersama ayahku di makam ayahku, Wak. Akhirnya makhluk itu pun pergi, Wak, setelah dimarahi sama bergaun putih tadi, kuntilanak, dan kulempari batu, walaupun batunya itu sekumpal tanah atau batu apa jadi di kuburan tadi, Wak. Pergi.
Aku bilang udahlah tidur, aku bilang gitu sama ini. Dia mengganggu Wak. Aku jujur Wak, aku sedikit bangga ataupun senang karena apa? Ketika aku tidur di makam selama 3 malam ditemani oleh kuntilanak ini Wak. Padahal aku nggak kenal, nggak apa, dia nggak mengganggu, dia cuma membuat aroma yang wangi melati Wak. Dia kadang menyanyi seperti kayak kita, seperti dia ingin menyanyikan aku tidur gitu Wak. Nyanyinya yang gitu Wak. Dia menghiburku, dia mungkin tahu karena hatiku sedang sakit, hatiku sedang menderita kehilangan seorang ayah. Mungkin dia coba menghiburku sampai jam 7 pagi aku dibanguni sama juru kunci kuburan Wak. Dia kaget karena melihat aku tidur di atas makam ayahku. Dibangun aku Wak. Cil, dan gitu kan. Terbangun aku. Iya. Wak, iya. Ngapain kau sini? Hah? Tidur aku bilang. Udahlah. Tuhan tuh sayang sama ayah kau. Kalau kau sayang sama ayahmu, ikhlaskan, kata dia. Dia aja aku. Ku gulung tikernya. Kau ngambil tiker kapan? Patut ini tiker dalamnya. Iya Wak, aku bilang. Baru ku bersihin lagi kuburan ayahku. Ku gulung tikar, ku ikat, ku masukkan lagi ke ruangan penyimpanan kerenda dan barang-barang mayat di situ Wak. Baru aku permisi sama juru kunci. Wak, aku pulang Wak. Ya. Dia pun nggak tahu kalau aku dicariin Wak. Aku pulang melanggar naik sepeda. Sementara di rumah udah rame orang. Udah sibuk mencariku. Wah, olot sampai ke lodut kemana-mana, sampai tempatku yang tempat aku mungkin mancing dulu, hilang dulu, ditelusuri ya. Mereka nggak mengira bahasanya aku tidur di makam selama 3 malam, di makam ayah ibuku. Aku pulang sudah rame gitu. Aku pulang dipeluk sama Bu Rambi, nangis dia. Mana kau Mang, katanya. Aku diem dulu Wak. Peluk digendong Mak, bayangin aja aku SMP juga masih digendong sama Bu Rambi. Dia tahu bahasanya pedih hatiku Wak, kehilangan seorang ayah. Makanya digendong dibawa masuk. Aku bingung, kenapa di rumah ini ramai lagi, bilang ada apa dalam hati. Ya aku duduk, ya aku udah sekam muka aku, terus kan dibilang Kak Fitri udah mandi kode. Belum, 3 hari aku nggak mandi Wak. Karena 3 hari aku 3 malam aku di kuburan Mak, tanpa makan, minum air yang ada di tempat penyimpanan barang-barang mayat Pak. Situ Kak Fitri juga menangis. Sudahlah Dek, ikhlasi Dek, katanya. Baru semua sibuk nanyain aku di mana. Setelah itu aku mandi dulu, aku bilang aku mau mandi, aku bilang aku belum mandi 3 hari, aku bilang mandi aku Pak. Setelah itu aku ngumpul semua di situ, aku ditanya kemana kau Mang. Aku bilang jujur, aku di kuburan. Kuburan mana? Kuburan ayah, aku bilang. Mereka tuh heran, nggak ada terpikir mereka bahasanya mereka akan mencariku di kuburan. Gue bilang aku tidur di makam ayahku, biarlah aku dulu bersama ayahku selama 3 malam, aku bilang. Udahlah, mereka pun menyadari ataupun mengerti gitu Wak, perasaanku, karena baru kehilangan seorang ayah, sosok ayah yang selama ini menyayangi Wak. Dia bekerja sekeras mungkin. Ketika ibuku meninggal, dia tidak mau menikah lagi, hanya ingin untuk membesarkan diriku Wak. Dia berjanji padaku dulu soalnya, tunggu kau jadi orang, tunggu kau besar, baru ayah cari pasangan lagi. Selama kau masih ada, nggak akan pernah mencari pasangan. Itu ada dia. Walaupun kami jarang ketemu, tapi dia selalu menyayangi aslinya. Bahkan aku yang tidak menyadari.
Kayak pas kehilangan itulah aku merasa kehilangan besar, Wak. Mungkin perasaan Wak ini sama dengan diriku ketika Wak yang bawa sana kehilangan seorang ayah, seorang ibu, ketika kita masih butuh kasih sayangnya. Apalagi ketika orang tua kita meninggal di depan mata kita, di dalam pelukan kita. Mungkin Wak tahu perasaannya kayak mana. Wak rasakan apa yang kurasakan. Nah, Wak, setelah itu pun lambat laun aku pun mengerti bahwasanya ada sesuatu yang diinginkan Tuhan atau Allah SWT untuk mengambil ayahku atau menyayangi ayahku meninggalkan diriku. Dan Pak Tua mengajarkan aku supaya ikhlas, kuat, dan sabar. Tapi Wak, rasa dendamku masih ada. Tidak kulupakan. Masih kuingat di mataku bus tersebut dengan corak warna, lirik, dan ciri khas. Masih kuingat di kepalaku, Wak, ketika dia menabrak ayahku begitu saja. Sampai ayahku kejang-kejang, dia tinggal begitu saja, Wak. Wak, kurasa pun seperti itu Wak alami ya. Ketika seorang orang tua Wak yang Wak sayang ditabrak bus, brak, di depan mata Wak. Apa Wak diam aja? Dia tidak tanggung jawab meninggalkan orang tua kita tergeletak, terkejang-kejang, bersimbah darah di pinggir jalan. Inilah Wak dendamku. Setelah liburan selesai Wak, kembali masih sekolah. Sebelum aku masih sekolah, aku diadatkan atau buat acara adat kami yang mendiling Wak, diupah-upahkan supaya jiwaku kembali semangat, biar jiwaku mungkin kembali Wak, diupah-upahkan sama keluarga Pak Rambi. Aku pun sekolah dan kawan-kawanku selalu menghiburku. Ayah, Judin, Kancil, Dedi selalu menghiburku. Aku bilang sama orang, kita pulang sekolah jangan ke sungai. Mana? Ngapain Cil, katanya. Kita duduk sana di Rambungan yuk. Pulang. Tahu apa yang ku rencanakan? Aku menunggu bus KPPJ lewat, ku lempar busnya Wak. Itulah niatku Wak. Kumpuli batu, kami duduk di pinggir jalan di tengah pinggir Rambungan, nggak nampak orang Wak. Pulang sekolah kami Wak. Aku bilang sama kami, kalau kalian nggak mau ngelempar, aku yang lempar bilang. Kalian nggak tahu rasanya kayak mana. Hah? Syukur alhamdulillah Wak, namanya kawan tua. Apa yang kurasakan mereka rasakan. Apa yang ingin kulakukan mereka lakukan. Kami kompak Wak, berempat melempari KUPJ. Setiap KUPJ lewat kami lempari batu Wak. Gak peduli kami Wak, pecah kacanya apa semua gak peduli. Sampai berapa hari terus kami lakukan itu Wak. Sampai kami ketahuan, ditangkap sama Polsek Eknatas. Kami berempat. Ya aku ditanya sama itu masih sama Pak Kapolsek, ditanya, kenapa kau lempari bus-bus itu? Aku bilang, aku dendam Wak, ayah aku ditabrak. Oh ini gak ada yang tanggung jawab. Bilang, jangan gitu kau, udah nanti kami ngurus. Pokoknya sebelum dapat ku lempari, aku bilang gitu. Itulah terakhir Kapolsek manggil Olot, karena Kapolsek ini sahabatnya Olot. Jadi Olot yang menenangkan aku. Tapi kau bayangin ya, selama 2 minggu ku lempari semua KUPJ lewat dari Eknatas. Kadang dari sebelah kiri, kadang sebelah kanan. Kami melempar dari Rambungan Wak. Pecah semua kaca. Dan akhirnya Wak, terdengar kabarku lah dari Wak Olot, bahasanya supirnya sudah ditangkap. Tapi di Kisaran ketangkap karena menabrak orang lagi ternyata Wak. Jadi supirnya ditangkap di Polsek Kisaran sana. Lalu dibawa ke
LP Rantau Perapat. Aku bilang sama Olot, sama Wak, aku mau tahu Wak mukanya Wak, aku bilang. Kita tengok Wak, aku bilang. Di sinilah Wak, aku bilang. Jangan gitu kau, Mang. Kok kayak aku kau udah. Nah, belum nggak apa, aku rayu lah Pak Rambi. Karena tahu Pak Rambi selalu sayang sama aku juga. Bilang, Wak, yuk kita tengok ya Wak. Orang yang nabrak ayahku. Baru Pak Rambi melukku. Janganlah Mang, dan untuk apa katanya. Baru aku mau tahu aku bilang gitu. Baru Pak Rambi minta izin sama Bu Rambi. Akhirnya dibolehkan. Aku, Pak Rambi, Wak Olot, Atuk Merbu, kami pergi ke Rantau Perapat mengunjungi LP. Aku di situ tertegun Mak melihat sampai nak cakapku maki-maki orangnya Wak. Lalu aku ditahan sama Wak Olot. Penting aku udah tahu orangnya, udah kami pun pulang. Aku pun ya ditenangkan sama Wak Olot, dah jangan lagi dendam Mang, dibilangnya. Semua permintaanmu ku turuti katanya, tapi jangan lagi katanya. Jujur Wak, selain aku punya ayah yang sayang, aku punya Pak Rambi yang sayang, punya Wak Olot yang sayang, semua keluarga Rambi menyayangi gua. Maka disitu aku pun mulai lambat laun melupakan kejadian atau melupakan supir itu, Wak. Nah Wak, sampai di sini dulu ya cerita horror story dari sebuah kisah nyata dari aku sendiri. Sebuah kisah yang mungkin tidak terduga, atau mungkin Wak sana juga merasakan kehilangan seorang ayah yang sangat kita sayangi, walaupun jarang kita bertemu. Yang lebih menyakitkan lagi Wak, ketika ayah atau seorang ayah Wak di sana meninggal di depan mata Wak, di dalam pelukan Wak, dengan yang sangat menyedihkan. Gimana perasaan Wak? Mungkin sama yang kurasakan. Oke Wak, sampai sini dulu. Semoga cerita horror story ini bisa menghibur dan membuat tontonan yang menarik untuk Wak di sana. Oke, sampai ketemu di cerita horror story kisah nyata yang aku alami sendiri dari Mego Story selanjutnya. Saya Kerta mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inti dari cerita ini Wak ya, sebuah perpisahan yang sangat menyakitkan. Kadang kasih sayang yang tidak kelihatan sesungguhnya sangatlah besar dari orang tua kita, tapi kita tidak menyadari karena kita jarang bertemu, kita jarang bersama. Tapi di dalam kediaman atau seorang ayah yang sangat diam, bukanlah tidak peduli, ternyata dia bekerja keras hanya untuk bisa membuat anaknya sukses, bisa anaknya bisa bertahan hidup. Walaupun dia banyak pengorbanan, dia tidak pernah bercerita. Jadi Wak, kalau kita menjadi seorang anak, ketika orang tua yang nampak tidak peduli, nampak cuek, nampak apa, jangan kita salahkan Wak. Jangan kita punya prasangka buruk. Belum tentu dia tidak sayang sama kita. Justru dengan rasa diam, rasa cuek, disitulah letak sebenarnya ada sesuatu yang sangat dia berikan kepada kita, yang dia simpan. Suatu saat kita akan mengerti arti pengorbanan seorang atau orang tua kita. Nah, satu lagi Wak, peringatkan kepada para supir ya, kalau di jalan jangan ugal-ugalan, jangan ngebut-ngebutkan. Belajar tanggung jawab kita membawa penumpang, belajar tanggung jawab, belajar kita mengerti lalu lintas kayak gimana. Jangan setelah menabrak meninggalkan begitu saja. Suatu saat karma terjadi, mana
dan jangan menimbulkan rasa dendam kepada orang yang ditinggalkan ketika kalian para supir menabrak orang dengan meninggoy dan meninggalkan begitu saja. Ingat, dia punya keluarga dan punya dendam keluarga tersebut. Oke? Maka kalau jadi supir, hati-hatilah, belajar menjaga nyawa seseorang, menjaga keselamatan diri dan penumpangnya. Oke, Pak? Bye.